7 jam dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Jika kita berangkat jam 6 pagi, sampai ke Banda Aceh jam 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Budi Film 2012. Sahabat Nusantara, terima kasih atas subscribe dan dukungannya terhadap channel ini. Mudah-mudahan channel ini akan mengawal proses jalan tol Rengat Pekanbaru mulai dari awal sampai akhir. Oke, seperti yang kita lihat pada peta ini, nanti kita akan menghitung berapa waktu dan tarif jika kita melakukan mudik pada tahun 2024 nanti, mulai dari Lampung sampai ke Banda Aceh. Kemudian kita juga akan menghitung dari Pekanbaru ke Banda Aceh, dari Pekanbaru ke Lampung, apa tarif dan waktu yang digunakan. Jadi yang kita lihat pada peta Pulau Sumatera ini adalah ruas jalan tol Trans Sumatera yang kita buat garis lurus ya. Ini merupakan rekayasa dari jalan tol JTTS. Gambar sebenarnya tidak selurus seperti yang digambar ini. Namun kita akan coba merekayasa dan nantinya waktu dan tarif itu menggunakan data yang dikeluarkan oleh PT Utama Karya tentang jarak yang sebenarnya. Jarak yang sebenarnya dari Aceh ke Lampung itu lebih kurang 1990 km yang terbentang mulai dari Aceh, Palembang, Jambi, Riau, Medan, kemudian Aceh. Selain itu juga jalan tol Trans Sumatera ini mempunyai 4 sirip ya. Ada di Palembang, ada di Pekanbaru, kemudian ada di Medan yang menghubungkan provinsi lainnya seperti Bengkulu, Padang, dan daerah lainnya. Lihat, ini adalah kota Pekanbaru, kemudian ini adalah Banda Aceh, dan video ini adalah daerah Bakahuni, Pelabuhan Bakahuni Lampung. Kita lihat, dan ini adalah jembatan Siak yang baru selesai dibangun di kota Pekanbaru. Dan kita lihat ini adalah masjid di Banda Aceh sebagai saksi bisu terjadinya peristiwa tsunami. Dan ini adalah titik 0 km di Pulau Sabang. Jadi kalau jalan tol Trans Sumatera ini selesai, kita sangat mudah atau cepat untuk berliburan ke daerah yang akan kita tuju. Oke, ini adalah peta yang dikeluarkan oleh PT Utama Karya. Kemudian ini adalah rincian jarak dan biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan tol. Oke, kita lihat ini pada peta mulai dari Bakahuni ke Terbagi Besar, kemudian lanjut ke Pematang Panggang, ke Kayu Agung, ke Palembang, ke Betung, kemudian Betung ke Jambi, Jambi ke Rengat Pekanbaru, Pekanbaru Dumai, Dumai ke Pematang Siantar ya, Rantau Prapat ke Kisaran, kemudian ke Tebing Tinggi, kemudian ke Medan, Binjai, kemudian Langsa ke Lok Semawe ke Sigli ke Banda Aceh. Jadi terbentang mulai dari Lampung sampai ke Banda Aceh. Jadi ini adalah tarif jalan tol Dumai Pekanbaru yang berjarak 131 km dengan biaya 118.500. Jadi kita hitung tarif tol berapa 1 km, kita akan cari. Jadi 118.500 dibagi jarak 131 km dapat 904 rupiah atau 905 rupiah. Dan sekarang mari kita hitung berapa tarif tol dari Bakahuni ke Banda Aceh. Oke, sekarang kita hitung jarak antara Lampung dengan Banda Aceh. Kita tentukan jaraknya dulu, yaitu berdasarkan ruas tol JTTS Trans Sumatera itu dari Lampung ke Banda Aceh berjarak 1990 km.
Kemudian kita kalikan dengan tarif 1 km yaitu Rp905. Dapat hasil Rp1.800.950. Ini untuk minibus yang berpenumpang 7 orang ya. Ini biayanya dari Lampung ke Banda Aceh, yaitu Rp1.800.950. Kemudian kita hitung berapa tarif dari Pekanbaru ke Lampung. Jadi sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh PT Utama Karya, bahwa jarak antara Pekanbaru ke Lampung itu berjarak 992 km. Kita kalikan dengan tarif jalan tol per kilometer, yaitu Rp905. Jadi sama dengan Rp897.760. Ini adalah tarif dari Pekanbaru ke Lampung untuk minibus yang berpenumpang 7 orang. Kemudian tarif dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Adapun jarak dari Pekanbaru ke Banda Aceh melewati jalan tol itu adalah 998 km. Kita kalikan dengan tarif per kilometer ya, Rp905. Dapat hasil Rp903.190. Ini adalah tarif dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Oke, berikutnya kita akan menentukan berapa waktu tempuh sesuai dengan rumus. Untuk menentukan waktu adalah rumusnya T sama dengan S per P ya. S per P. T itu adalah waktu, kemudian S itu adalah jarak, kemudian P adalah kecepatan dalam kilometer per jam. Jadi kita hitung dulu waktu dari Lampung ke Banda Aceh berdasarkan rumus tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa jarak dari Lampung ke Banda Aceh itu 1990 km. Kemudian kita bagi kecepatan yang dianjurkan atau batas kecepatan di jalan tol itu adalah 80 km per jam. Atau di sini 1990 dibagi 80 dibagi 1. Dan dapat waktu 24,8 jam atau sekitar 25 jam. Ini dengan kecepatan 80 km per jam. Jika kita pacu dengan kecepatan yang tidak dianjurkan atau yang dilarang atau yang penuh risiko, yaitu kecepatan 140 atau 130 km per jam. Mari kita hitung. Adapun jarak 1990 km dibagi kecepatan, misalnya kita pacu 120 km per jam. 120 dibagi 1. Inilah waktu tempuhnya, yaitu sekitar 17 jam. Dan waktu ini tidak dianjurkan atau melanggar ketentuan hukum di jalan tol ya, karena jalan tol itu batas maksimal yaitu 80 km per jam. Namun ada juga orang yang melanggar ya, ditancap gas sampai 140 km per jam. Coba kita hitung 1990 km kita tancap dengan kecepatan 140 ya. 140
dibagi 1, ya sekitar 14 jam dari Lampung ke Banda Aceh. Ini kecepatan ini sangat tidak dianjurkan karena banyak risikonya. Di samping nanti akan melanggar hukum undang-undang lalu lintas di jalan tol, kemudian juga akan risikonya menyebabkan kecelakaan. Oke, itu kira-kira waktu tempuh ya. Kemudian kita cari waktu tempuh dari Pekanbaru ke Lampung Bakahuni ya. Sesuai dengan rumus T sama dengan S per P. Adapun jarak itu dilambangkan dengan S ya. Jarak antara Pekanbaru ke Lampung itu 992 km. Kemudian kita bagi dengan kecepatan maksimal di jalan tol yaitu 80 km per jam. Ya, sekitar 12 jam ya dari Pekanbaru ke Lampung. Kemudian kita hitung berapa waktu dari Pekanbaru ke Aceh, Banda Aceh. Adapun jarak dari Pekanbaru ke Banda Aceh sesuai data dari PT Hutama Karya berjarak 998 km dibagi kecepatan maksimum 80 km per jam, sekitar 12,4 jam ya, bisa dibulatkan sekitar 13 jam atau 12 jam. Jadi tidak sampai 1 hari 1 malam. Namun kalau kita pacu dengan kecepatan yang melanggar hukum undang-undang lalu lintas, misalnya 140 km per jam, kita hitung ya, jarak antara Lampung dengan Banda Aceh, jarak antara Pekanbaru dengan Lampung itu 992 km dibagi 140 km per jam ya, ini sekitar 7,1 jam atau bisa dibulatkan 7 jam. Ini kecepatan yang tidak atau melanggar hukum yang tidak boleh ya. Melanggar undang-undang lalu lintas, bisa membahayakan orang lain dan juga bisa membahayakan diri sendiri. Kemudian kita hitung kecepatan yang membahayakan berikutnya dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Itu jaraknya 998 dibagi 140 per 1 sama dengan 7 jam ya. 7 jam dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Jika kita berangkat jam 6 pagi sampai ke Banda Aceh jam 1 siang ya. Inilah kira-kira rinciannya. Namun kecepatan ini sangat membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Namun ada juga ya orang yang melanggar ketentuan di jalan tol sangat banyak sekali. Kita lihat kejadian-kejadian ya di jalan tol karena kecepatannya dipacu sampai 160 km per jam barangkali. Jadi saya juga berpesan kepada para sahabat Nusantara, jika melewati jalan tol, patuhilah undang-undang atau aturan di jalan tol itu dengan kecepatan maksimal 80 km per jam ya. 80 km per jam. Jangan sampai kita mengejar kecepatan namun nyawa melayang. Ya, lebih baik lambat asal selamat daripada cepat tapi nanti sampai ke rumah sakit ya, atau sampai ke dalam kubur. Jadi siapa yang rugi? Mengejar kecepatan akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri yang celaka, atau bisa juga membuat orang lain celaka, yang menghilangkan nyawa orang lain gara-gara kita ya. Di
biar lambat asal selamat. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye.